Kongo memberi informasi sekaligus mencari solusi. Banjarnegara, kita tahu bahwasanya Banjarnegara memiliki beragam potensi wisata yang cukup menarik. Kita mengenal Dieng angka kunjungan wisata yang luar biasa, bahkan menyumbang PAD yang luar biasa dengan angka yang cukup fantastis. Nah, terkait dengan dunia pariwisata ini, 10 tahun terakhir Banjarnegara khususnya desa-desa ingin mengembangkan untuk bagaimana caranya meningkatkan potensi-potensi agar angka kunjungan wisatawan itu bisa meningkat. Desa-desa mulai mengembangkan mulai dari berjualan tentang kebudayaan yang dimiliki, ada juga tentang potensi alamnya, ada juga tentang kulinernya. Namun semuanya itu tentu tidak luput dari berbagai kendala dan permasalahan. Lewat acara Kongko malam hari ini kita bertempat di Fox Harris Hotel Banjarnegara. Kita akan membahas, mengulas, dan kita akan mencari solusi sebenarnya apa saja sih permasalahan tentang pariwisata yang dialami oleh teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk mengembangkan pariwisata di Banjarnegara. Dan malam hari ini kita bersama dengan Citra. Citra, selamat malam Citra. Selamat malam Om Mary. Iya, kita malam hari ini kedatangan tamu istimewa. Mungkin bisa dikenalkan siapa saja yang hari ini kita di Kongko kali ini. Oke, baik. Mulai dari sebelah kanan ya. Di sini ada Pak Vicky dari General Manager Fox Harris. Selamat datang Pak. Balik ya Pak. Untuk selanjutnya ada Pak Ferry Wawan Cahyono, Wakil DPRD Provinsi. Kemudian ada Pak Daryo dari Pariwisata Bagian Pemasaran. Kemudian di sini ada Pak Fajar dari Bidas Dison. Oke. Nah, kemudian di samping saya ini ada Mas Mardi dari Curug Kletuk yang kemarin ini lagi hangat muncul di berita-berita nih. Oh, viral ya. Mas Mardi. Ini ada apa nih sebenarnya nih? Mas Mardi. Kemarin kita cerita sedikit. Seminggu atau 2 minggu yang lalu Pak, kita ketemu dengan Mas Mardi itu wajahnya pucat Pak. Cuman malam hari ini kok kelihatannya semerinyah. Mungkin kita tanya dulu nih sama Pak Mardi dulu nih. Mas Mardi adalah salah satu pengelola Curug Wisata Kletuk ya. Potensi alamnya yang luar biasa di Komplek Pegunungan Selatan ya. Gimana Mas? Merintisnya itu bisa kita tahu ada kendala nggak sih? Apa yang dialami? Bahkan kemarin sampai mukanya pucat itu apa yang jadi alasan? Ya, terima kasih Mas Elis. Sedikit saya berbicara terkait dengan perjuangan membangun wisata di Banjar memang tidak mudah, karena kita itu di desa yang memang sangat terpencil. Bahkan kalau nggak ada Curug Kletuk mungkin nggak ada yang tahu desa Pesangkalan itu di mana posisinya. Karena kita dari teman-teman Pok Darwis membangun wisata Curug Kletuk itu mulai merintisnya itu tahun 2016. Tahun 2016 kita memang banyak sekali personilnya. Tapi ternyata di tengah jalan itu agak sedikit berkurang sampai dengan sekarang itu kisaran masih ada 7 pengelola. Di tahun per tahunnya itu ya pasti ada sedikit kendala. Satu, memang karena jauh dari kota, jadi untuk pendapatan masih minim. 2, memang kita itu membangun Curug Kletuk sampai dengan sekarang kita masih mengandalkan dari tiketing. Jadi belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah untuk gotong royong membangun wisata di Curug Kletuk, khususnya di dalam kawasan. Kalau di luar kawasan udah ada mulai parkiran, itu udah mulai tahun-tahun ini udah mulai lah. Makanya ya sebenarnya sangat menguras pikiran juga sih, karena ya kita harus di lapangan, kita harus menyiapkan amunisi modal juga kan. Jadi kemarin ada sedikit tragedi mungkin ya, kecelakaan itu ya. Memang kita di Curug Kletuk banyak sekali postingan-postingan, tapi nggak ada yang sekira kemarin. Nah, kemarin ada rombongan dari sekolah itu dibawa pakai mobil terbuka dan itu tergelincir sebelum sampai parkiran. Dan itu memang prosesnya panjang karena satu dari kepolisian memang
menyalahkan karena itu mobil anggota. Pas kemarin Mas Anies datang ke rumah itu, ya posisi saya itu masih gimana ya? Ya masih bingung, ya, bingung. Arah tindak lanjutannya itu seperti apa? Kebetulan dari armada itu yang menyediakan memang kami dari pengelola, karena dengan kondisi jalan yang memang sangat ekstrim. Jadi kalau mungkin anggotanya pakai pick up atau gimana, kota itu nggak ada yang berani Pak. Kebetulan Pak Ferry ada di sini, jadi memang kendala kami di Jurupletuk satu akses Pak. Aksesnya memang sangat sulit sekali. Jadi mohon untuk dibantu kami di aksesnya, itu memang sangat jauh dari harapan karena jalannya itu masih lebarnya aja 2,20 meter. Jadi kalau mungkin Pak Bakar nggak bisa. Untuk keduanya mungkin bisa dibantu dari Dinas Pariwisata terkait dengan promosi. Kita memang masih minim di bidang promosi, makanya kebetulan Pak Dayo hadir. Jadi mohon teman-teman Peletuk itu juga dibantu di bidang promosi tersebut. Mas, kemarin itu memang ada kecelakaannya, tapi konon sekarang jalan sudah diperbaiki dan wisatawan tentunya tidak perlu takut lagi di sana. Ya alhamdulillah, habis kejadian kemarin kita silaturahmi dengan perangkat desa. Itu alhamdulillah sekarang udah dilebarin, akses jalannya itu sudah jadi 3,5 meter yang kemarin pas buat kecelakaan itu. Alhamdulillah sudah baik. Oke, berarti untuk para wisatawan tidak perlu takut lagi untuk datang ke wisata Curug Peletuk karena memang jalan sudah diperbaiki. Terus selanjutnya ke Pak Fajar nih. Pak Fajar itu pelaku wisata lama sekali ya Pak? Dari tahun berapa ya Pak? Ya, terima kasih Pak Citra. Masih juga luar biasa. Jadi kalau saya main wisata sebenarnya ketika orang berpikir tentang pariwisata. Saya di 2000, mulai 2000 sebenarnya. 2000, kemudian merambah di Banjarnegara saya 2008. Kemudian lama di Bali dan waktu itu diminta untuk mengembangkan wisata alam di Banjarnegara. Sebenarnya wisata di Banjar jadi wisata alamnya, yang potensi itu menjadi daya tarik yang itu unggulan. Jadi memang seperti halnya di Curug itu oleh dibilang orang kota itu nyarinya hal seperti itu. Bagaimana kita menginovasinya, bagaimana kita mengcreate. Jadi sebenarnya kayak hal-hal terjadi di situ. Sebenarnya itu ada apa namanya? Kampanye. Dari kampanye itu jadi dikenal gitu. Sekarang terkenal seperti itu. Itu menjadi perhatian. Itulah sebenarnya apa namanya, di wisata kan kita tidak lepas dari apa namanya kolaborasi. Kalau ketika kita Banjarnegara sendiri semakin banyak fasilitas, semakin banyak objek, kita semakin senang sebenarnya. Jadi ada orang tujuan wisata itu sebenarnya tidak mau jauh-jauh. Misalnya di Banjarnegara, ya udah, total di puncaknya di Arumberam, di Peletuk, ke Dieng, mungkin puncaknya di Haris atau di Sunda ataupun di tempat lain, dan objek-objek ini sehari, bahkan kalau perlu seminggu belum habis. Gitu. Kayak kami sempat bikin apa namanya rutin paket-paket dengan bule itu pernah 3 minggu di Banjarnegara. Jadi 3 minggu, hari pertama check-in di Pikas, kemudian di desa wisata, mungkin di Peletuk, tapi sempat di Peletuk itu jam 1 malam kita pulang. Boleh dulu, mungkin akhirnya tahu apa enggak. Itu kami ada 35 negara dan pesertanya juga ada 37, 2 minggu. Jadi setiap hari, misalnya si turis itu kita tawarin mau berapa lama tinggal di sana. 3 hari, 3 hari. Tapi ternyata sehari nggak tahan. Tapi nggak tahannya sebenarnya itu hanya kendala di jaringan internet, karena dia teman-teman media internasional, gitu. Kami enggak. Ya. Jadi kalau secara alam dia luar biasa enjoy, dia luar biasa mengingat tempat seperti itu. Kemudian di desa lain ada di Gargot, kemudian ada di Susukan, di Dares, kemudian ada di Unggulan, ada di Dieng, kita sebar. Ada yang 3 hari, ada 1 minggu gitu. Jadi mereka, tapi sebelumnya memang kita ada semacam apa namanya
uji kelayakan tempat yang ditempati. Jadi ini layak untuk tinggal. Dan setiap 2 hari sekali kami undang ke Pintas untuk diskusi apa yang bisa dibangun di tempat itu. Ada juga yang di Depok itu. Mereka memberi inspirasi, oh ini kalau kami ke sini, enaknya ini harusnya seperti ini. Nah ini yang menjadi bahan peningkatan apa saja yang menjadi bahan untuk oles lagi. Nah, ini sebenarnya saya tertarik waktu itu. Terus saya udah nyaman di Bali, tapi tertarik karena alam di Banjarnegara tidak jauh beda dengan pulang kampung. Pulang kampung. 2010 saya total, saya membangun Arung Jeram mulai dari tamu hanya 5 orang per bulan, bukan per hari tapi per bulan. Jadi buat teman-teman juga yang mengelola wisata mungkin kalau di sini ada, bahwa saya uji kelayakan itu 1,5 tahun. Uji kelayakan dari mulai debat sungai, mulai kapan sungai naik, terus kemudian kapan kering. Nah, kami setiap hari ada data untuk uji kelayakan itu, sehingga waktu itu saya kerjasama dengan pecinta alam, boleh dibilang dan irit gitu. Karena kalau kami dengan tim ahli yang sudah profesional itu akan memakan biaya. Tapi kalau Mapala misalnya, bukan kami juga jaringannya pecinta alam, saya sendiri pecinta alam, itu ibarat makan bareng, ngopi bareng jaga cukup gitu. Nah, tapi sekarang udah kita bisa ngopi lebih 40 orang kerja tetap, dan ada total 100 orang yang bisa mengais rezeki. Nah, itu masih kita. Kalau tidak salah, Mas Fajar juga masuk di APPI, asosiasi pelaku pariwisata. Yang didapat di situ itu seperti apa, Mas? Jadi gini, untuk asosiasi pariwisata sebenarnya kami jaringan marketnya, karena ketika kita jualan produk, ada SDM, harus kita ada pasar. Nah, kami berjaring dengan asosiasi pelaku itu, kita berjaring. Kebetulan saya di Wakil Ketua untuk Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita mudah untuk mengakses di kalangan asosiasi seluruh Indonesia. Ketika saya punya produk baru, saya mengundang di grup aja, tolong kita ramein untuk mereka akan. Dan juga kemarin difasilitasi Haris, teman-teman bermalam di sini dan kemudian berdiskusi sampai 2 hari di Banjarnegara. Ini salah satu untuk promo skala pandemi. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Fajar atas keberaniannya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing untuk desa wisata agar bisa survive kayak aplikasi ini. Tadi kalau kita dengar cerita perjuangannya memang ya memprihatinkan juga ya, Mas. Bukan 5 kali. Mas Mardi harus kemarin sampai kecelakaan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada Mas Dario, Mas dari Dinas Pariwisata khususnya untuk bagian pemasaran, Mas. Nah, Dinas Pariwisata itu dengan adanya tadi latar belakang dan cerita keluhan-keluhan itu hadir di titik sebelah mana untuk bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang sedang semangat membawa pariwisata. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya saja yang sangat saya hormati Pak Ferry. Beliau banyak sekali membantu industri pariwisata di Banjarnegara, terus terang saja sekian dekade, terutama di sektor berkembang dengan baik. Dan Pak Vicky hadirnya Pak Haris kami menjadi lebih percaya diri, Pak. Karena kami sering dapat tamu ketika disodori satu hotel bintang saja, mereka udah mulai kayaknya kepengen kemana lagi gitu loh. Ini adalah formula baru gitu. Kebetulan sebelum saya di pemasaran, saya di bidang kelembagaan dan SDM. Jadi saya tahu persis bagaimana mengawali berdirinya desa wisata di Banjarnegara itu dari sejak tahun 2006 dulu. Kita ada rintisan pertama desa wisata itu hanya fokus di Dieng. Di antara yang sudah dapat SK pada saat itu adalah Dieng Kulon, kemudian Karangtengah, Kepakisan dan Pekasiran. Yang di bawah hanya Gumelem pada saat itu.
Tapi nyuwun sewu, dalam proses perjalanan yang lainnya pada mati suri, hanya satu yang masih tetap mengeliat dan sekarang sudah menjadi sangat fenomenal karena bisa menggelar di Culture Festival. Jadi ketika Curug Pletuk itu saya tahu persis karena saat saya kesana pun pernah tahun 2014 kalau tidak salah harus lewat Semak Belukar yang notabene saya tidak terbayangkan kok tiba-tiba kemudian teman-teman Pokdaris dari Simo Agung Pesanggalan itu berjuang untuk membuat sebuah gebrakan baru pada saat itu. Dalam proses jalan kita lihat ada beberapa yang bisa eksis, tapi juga banyak juga yang kemudian tidurnya mungkin terlalu lama malah. Tadi yang diceritakan Mas Marty benar, jadi yang jadi permasalahan kalau terkait pengelolaan pariwisata sebenarnya bukan pada destinasinya, tapi yang paling penting adalah SDM pengelola. Itu yang sering diabaikan karena sudah jadi kajian dari Kementerian Pariwisata bahwasanya community based tourism itu menjadi sangat penting karena jalan tidaknya produk pariwisata itu di komunitinya itu sendiri dan bagaimana kemudian membangun sebuah destinasi itu berkelanjutan, sustainable tourism development itu penting sekali karena kadang masih banyak latah di teman-teman desa wisata karena identiknya kalau desa wisata harus ada objek wisata karena itu tidak harus seperti itu. Salah satu contoh misalnya Candi Rejo di Borobudur, mereka tidak punya apa-apa di dalamnya, dia hanya punya homestay tapi dia menjual paket wisata. Kenapa saya tidak teriak-teriak sebenarnya pada teman-teman jangan terlalu mengandalkan tiket objek atau tiket masuk karena perkembangannya sangat lambat gitu. Bisa dibandingkan masuk ke Curug Pletuk berapa? 10.000. Tapi kalau dipaketkan per packnya bisa berapa? Bisa sampai 400.000 per orang karena orang harus diupayakan bermalam di Pletuk. Kemudian ada beberapa kegiatan di sana, misalnya malam ada catering atau dinner party di sekitar Curug Pletuk dan sebagainya. Ini yang belum disentuh banyak desa wisata. Bahkan ada beberapa desa wisata yang sudah begitu oyo-woro dengan menghadirkan berbagai macam wahana, tapi tidak berjalan. Karena tadi itu sebenarnya kuncinya di community based tourism. Dari Dinas Pariwisata sebenarnya dari dulu sudah berupaya mendampingi dari sisi stakeholdernya, kemudian dari sisi kelembagaannya. Memang kami sempat pada tahun 2018 kami kan membuat ini Pak, jadi ada ikatan asosiasi desa wisata Banjarnegara. Jadi Dewi Tara, kita sebut namanya Dewi Tara, Desa Wisata Banjarnegara. Kita sempat membawa mereka karena saya pikir ketika membuat desa wisata yang paling penting adalah SDM-nya dulu. Kemudian kita dibantu oleh pasca sarjana UGM bidang pariwisata oleh Prof. Baikuni itu untuk sekolah di sana 2 hari. Kita namakan Dewi Tara Goes to Kampus Pasca Sarjana UGM. Nah sayangnya orang-orang yang sudah bersekolah di sana ketika kembali ke desa ada beberapa yang tidak lagi berada di desa itu karena mungkin tuntutan ekonomi dan sebagainya. Kemudian mereka tidak eksis lagi. Tapi alhamdulillah misalnya kayak Pesanggalan itu ada junior-junior yang mau berani melanjutkan gitu. Nah saya melihat teman-teman di Pletuk itu, Curug Pletuk itu dia masih sangat spiritnya tinggi, kemauannya dia untuk membuat desanya ada citra itu kuat banget gitu, dengan medan yang sangat ekstrim. Tahun 2021 kita ada kedatangan juga, kita membuat pamflet Pak. Jadi ASPI se-Jawa Tengah, bahkan Jawa Bali kalau nggak salah waktu itu diundang ke Banjarnegara ada sekitar 60. Kita pakai jeep tour sampai ke Curug Pletuk juga di sana. Hanya dalam proses jalan yang kami contohkan ini loh paket yang sebenarnya bisa digandeng. Karena sebenarnya seperti Curug Pletuk pun tidak bisa menjual secara sendiri. Jadi kami sebenarnya sudah ada paket dari Mas Fajar, Pikas itu untuk jeep tour ke Curug Pletuk itu sendiri. Hanya memang belum maksimal. Ya ini pentingnya sebuah pentahelik ya. Ini kan kita berkumpul di sini memang dari berbagai macam latar belakang. Ada Mas Ferry dari Dewan yang sangat luar biasa, ada Pak Vicky dari bisnis, Mas Fajar juga dari bisnis. Kemudian ada pejuang-pejuang YouTuber yang sangat luar biasa ini. Kayak masih ada utang janji sama jenengan.
karena kami sebenarnya sudah mengupayakan di dalam suatu kegiatan di kedinasan, tapi karena kondisi refocusing masih saja berkendala. Mudah-mudahan nanti di perubahan kita sudah rancang untuk teman-teman YouTuber di Banjarnegara. Kami sangat berterima kasih karena sangat membantu kami di pariwisata. Jadi yang kami lakukan di Dinas Pariwisata sebenarnya yang paling kami rasakan imbasnya langsung adalah kegiatan pub trip dan tabletop. Belum lama kita misalnya membawa teman-teman stakeholder dari Banjarnegara ke Bandung. Di Bandung sekitar buyer seller dari Banjarnegara sekitar ada 25. Kemudian bertemu dengan sekitar 40 biro perjalanan di Bandung, saat itu di bawah naungan Asita Jawa Barat. Nah di situ langsung setelah ada acara seminar ada tabletop, dan ini Mas Fajar juga ikut ke sana karena kami melihat pasar-pasar dari Jawa Barat sangat luar biasa. Ke Bali karena apa? Kami mendengar dikabari dari teman Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung. Sebenarnya banyak wisatawan di Bali yang notabene tinggalnya lama, bisa sampai 1 bulan atau paling tidak 3 minggu, tapi kepingin paling tidak 5 hari keluar dari Bali. Ternyata selama ini ditangkap oleh Lombok, Banyuwangi sama Jogja. Nah, ketika kita menjual ke sana memang yang kita angkat memang harus Dieng. Dan ternyata kami sudah mulai ada kerjasama terkait dengan paket wisata. Kami overline dengan teman-teman biro perjalanan di sana yang alhamdulillah sudah mengamalkan sebuah kegiatan di situ. Tidak sampai di situ, ternyata kami mendengar kabar lagi di Lombok. Kami mencoba memberikan wawasan kepada teman-teman di dinas juga, terutama karena sebenarnya pariwisata itu borderless tanpa batas. Ketika orang sudah memahami bisnis pariwisata itu borderless, sebenarnya semuanya harus digandeng. Ketika ada informasi sekecil apapun, ketika kami di Lombok kaget malah di sana banyak sekali ada 10 biro aktif yang sudah biasa membawa wisatawan ke Dieng, tapi overline-nya lewat Jogja. Itu yang kita tidak tahu. Setelah kami tahu di sana luar biasa. Teman-teman mereka sangat respon terkait dengan pariwisata di Banjarnegara. Dan terkait dengan pemasaran, kami sudah mencoba punya media sosial di kedinasan, dari IG, dari Facebook, kemudian juga ada YouTube, kemudian juga ada Twitter, dan yang terakhir ada TikTok juga. Yang saya herankan TikTok yang terakhir itu followernya langsung tinggi sekali. Karena mungkin itu marketing digital itu memang tergantung eranya. Sekarang orang sudah sangat tertarik dengan media-media yang paling efektif, yang paling menghibur, yang paling menyenangkan, yang bisa berlama-lama melihat informasi-informasi yang penting. Dan ini kami coba gagas dengan teman-teman. Alhamdulillah, terus terang kami memang ada sedikit kendala. Itu tadi community based tourism kami belum kuat, terutama di jaringan media sosialnya. Mohon maklum karena kita di birokrasi kadang-kadang kita punya teman-teman atau SDM yang notabene sudah belum kategorisasi ya, tapi sudah di yang lain. Alhamdulillah ada 3 CPNS baru yang notabene 2 dari UGM, 1 dari Stipram, itu sangat membantu kami dan kami sangat optimis. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kami karyakan adalah untuk Banjarnegara, dan mudah-mudahan Banjarnegara bisa berkembang lebih baik lagi dengan konsep pentahelix. Saya yakin Banjarnegara akan menjadi lebih baik dari sisi kunjungan pariwisata. Contoh misalnya Dieng saja di tahun 2022 itu kunjungannya sekitar 1.200.000 untuk satu destinasi itu. Itu hanya berdasarkan tiket yang masuk di situ. Untuk kegiatan kayak event DCF itu sebenarnya harus didata juga, tapi kan karena di kegiatan event DCF kita tidak ada tiket, tidak terdata, padahal mungkin lebih dari yang kita estimasikan di situ. Alhamdulillah di tahun ini juga Dieng Culture Festival masuk 10 besar event kalender yang langsung di support dari seluruhnya saja karena mereka besar juga tidak bisa sendiri. Bagaimana Mas Andi Poju dan kawan-kawan berjuang untuk mengibarkan Dieng Culture Festival itu sendiri memang berdarah-darah, dan saya berharap sebenarnya ada Dieng baru lagi di bawah ini. Kalimunjar yang sudah luar biasa menggeliat, mudah-mudahan eventnya Boyong Oyot Tinggong itu juga dikreasi lagi bagaimana itu lebih berkarakter lagi, karena kalau kami melihat masih latah biasanya desa-desa wisata yang penting
ada sebuah kegiatan kirap, tapi belum ada experience. Kenapa wisatawan mau datang ke suatu lokasi atau destinasi itu? Harus ada new experience, ada suatu pengalaman baru. Contoh ketika awal dibuat, waktu itu kita ngobrol dengan Pak Slamet, karena Pak Kades yang luar biasa itu. Hadir Pak Slamet ya? Mana? Itu membuat meja makan di atas sungai saja. Saya minta tolong sungainya dibersihkan gitu aja, karena itu sungainya kotor pada saat itu. Karena Pak Kadesnya itu masih fokusnya ngurusi gubuk-gubukannya saja itu. Ternyata baru ditata berapa hari sudah kewalahan dia. Kewalahannya gini, karena belum siap untuk didatangi orang, tapi malah sudah berjubel gitu. Karena sekarang di era promosi pariwisata itu tidak hanya di media sosial saja. Yang paling ampuh lagi apa? Sekarang ada konsep word of mouth, berita dari mulut ke mulut, itu paling ampuh. Salah satu dicontohkan dari keberhasilan Tikako, keberhasilan dari jembatan Kayangan, semua itu dari konsep WOM. Jadi wisatawan yang datang di situ adalah marketingnya sebenarnya. Mereka akan bercerita ke teman dekatnya, karena hebatnya WOM itu apa? Langsung menggerakkan orang kepingin datang ke lokasi itu. Beda dengan media sosial, dia akan membandingkan dengan beberapa pilihan. Mungkin cukup tempo waktu untuk melakukan perjalanan itu. Mungkin sementara seperti itu, tapi kami tetap berterima kasih adanya forum kegiatan Tongko ini, karena dengan begini kita jadi tahu dan kita bisa berkolaborasi di depan menjadi lebih baik lagi. Sudah berusaha berjuang juga untuk mengangkat dan membantu teman-teman di Banjarnegara, khususnya bergelut dan dunia pariwisata. Tapi ini Mas Dar, tadi ngomong-ngomong tadi itu kayak Mas Mardi yang sedang merintis dan sebagainya, itu kan butuh ibarat kata anggaran. Nah, gimana ceritanya biar mereka itu ada dapat support anggaran itu? Apakah bisa dimasukkan dalam kalender event atau harus punya kriteria-kriteria tertentu untuk bisa desa-desa wisata atau desa yang sedang merintis untuk wisata itu bisa mendapatkan itu? Jadi beberapa cara untuk mendapatkan anggaran, diantaranya adalah yang sudah dirasakan oleh teman-teman desa wisata adalah perjuangan Pak Ferry. Lewat beliau luar biasa, tiap tahunnya bukannya berkurang malah semakin berlipat-lipat gitu. Hanya nyuwun sewu Pak Ferry ini masih ada beberapa catatan kalau menurut saya. Jadi mungkin ketika di lapis bawah ini perlu ada sebuah pendampingan yang nyata, karena gini, jadi ada beberapa desa wisata yang tidak paham harus ngapain dengan uang misalnya 100 juta gitu. Karena menurut saya sebenarnya ini bukan di bidang saya, di bidang destinasi, tapi saya melihat ada sebuah permasalahan-permasalahan. Misalnya di tempatnya Mas Mardi, pada saat itu kami belum masuk di sana, ternyata anggaran yang 100 juta itu dipaksakan ingin membuat jalan masuk ke sebuah tempat yang baru, bukan ke Curug Letuk malah di situ. Tapi kami mikir ternyata karena kami mencoba sebuah new experience di Curug Letuk itu, kami waktu itu mencoba dengan lighting di malam hari. Bagaimana curug itu di malam hari tidak serem lagi, tapi menjadi sebuah pemandangan yang spektakuler atau romancing. Itu kami mencoba dengan keterbatasan laser yang pada saat itu bahkan baterai juga dimanfaatkan. Nah itu Pak Ferry. Terus kemudian kami berpikir lagi, ternyata kami berhitung butuh sekitar anggaran bla bla bla, kok kayaknya yang 100 juta itu perlu dialihkan ke situ saja. Nah teman-teman Pokdal bahas lagi, akhirnya proposalnya ke situ Pak. Ini salah satu contoh yang kami temukan di lapangan. Tapi karena ada satu lagi desa yang benar-benar bingung mau ngapain gitu, akhirnya asal membuat wahana yang notabene setelah dibuat tidak ada apa-apanya. Di kampungnya Mas Fajar misalnya ada botkok yang lewat sawah misalnya, itu salah satu yang mungkin hanya asal karena kebingungan, tidak ada konsultan yang mendampingi, mungkin kayak misalnya Mas Fajar atau teman-teman praktisi pariwisata bisa sedikit mengarahkan Pak. Tapi yang jadi problem itu tidak hanya di desanya, kemudian yang dikonsultasikan yang di dinas juga mungkin kurang bisa mengarahkan secara tepat gitu. Jadi kami mungkin, kalau saran kami ada sebuah pendampingan akan lebih baik. Kemudian dari APBD dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga ada, tapi memang tidak terlalu banyak.
hanya kisaran sekitar 20 atau 15 untuk beberapa desa wisata. Kayaknya lagi ini saya juga agak sedikit mengeluhkan karena ada teman-teman desa wisata yang sebenarnya progresnya sudah baik, tapi dia masih tetap menjadi desa rintisan gitu. Nah, di asesmennya saya tidak tahu yang asesmen siapa, tapi kenapa? Sebenarnya kan ada kriterianya. Desa wisata rintisan salah satu kriterianya adalah 3 tahun berjalan pertama. Itu udah bertahun-tahun masih rintisan lagi. Malah sebenarnya yang mungkin misalnya tidak ada pergerakan bolehlah dikatakan rintisan. Tapi ada sebuah desa yang notabene, misalnya bukan kami melihat secara ini, tapi kami melihat secara langsung, misalnya Pesangkalan, kemudian Dabuan, kemudian Kaliunjar, itu adalah yang progresnya bagus sebenarnya, yang kemudian Pekandangan juga bagus. Kami selalu berembuk dengan mereka, kemudian mereka punya ide-ide itu. Jadi kalau di sisi anggaran, bahkan ada mungkin yang sudah dapat CSR misalnya kayak Dieng, karena itu tadi CSR baru bisa memberikan karena sudah punya citra, sudah punya prestasi. Itu mungkin sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Daryo. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita desa wisata atau rintisan desa wisata yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengembangkan pariwisata. Untuk barusan nih beberapa kali Pak Ferry disebut kayak menarik perhatian banget di pariwisata Banjarnegara. Bahkan di sosmed pun gencar banget nih berkunjung ke pariwisata Banjarnegara. Apa sih Pak? Boleh diceritakan? Baik Mbak Citra, Mas Haris dan Ibu sekalian. Jadi memang benar ya. Yang pertama memang saya suka ini ya, suka apa ya? Suka dengan alam ya, suka dengan alam. Dan kemudian sehingga kemudian saya karena ngelakuin yang senang, kemudian kebetulan saya juga di DPRD yang punya kapasitas dalam kewenangan, dan itu juga sesuai dengan strategi kita di dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat Jawa Tengah khususnya Banjarnegara, maka ketemu. Dan hari ini ketemu juga dengan kawan-kawan PWI dan pelaku wisata. Saya kira itu adalah bagian strategi kita, Mbak Citra ya. Bahwa Jawa Tengah dan Banjarnegara ini kaya dengan potensi wisatanya. Itu yang pertama harus kita sadari. Tidak banyak daerah yang punya potensi wisata. Nah, khusus Banjarnegara itu luar biasa potensi yang dimiliki dan itu layak untuk dijual dan punya multi efek player yang nanti akan kemudian sampai kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Itu sesungguhnya yang ingin kita sasar. Peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan ekonomi dengan pendekatan strategi wisata, sebagaimana wisata itu sudah dianugerahkan juga kepada Banjarnegara. Mulai dari destinasi wisata unggulan kita di Jawa Tengah itu ada 4 destinasi unggulan. Salah satu 4 destinasi unggulan kita satunya ada di Banjarnegara itu. Kemudian yang kedua kita lihat potensi wisata alam, kemudian munculnya desa wisata itu juga di dia luar biasa. Kemudian diikuti dengan kesadaran darwisnya kelompok masyarakat. Nah ini adalah potensi yang menurut kita sama-sama bisa kita kelola dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang satu, tapi semuanya mengarah pada situ tadi. Nah, Mbak Citra, Mas Haris ya, itu pertama. Yang kedua, kita lihat pangsa wisatawannya. Sekarang sudah mulai bergeser. Wisata itu tidak kemudian di mal-mal atau wisata-wisata buatan, tapi ada kecenderungan yang cukup masif. Mereka ingin back to nature ya, kembali ke alam. Kemudian dia ingin berinteraksi dengan masyarakatnya. Dia ingin terlibat langsung pada sebuah event-event di masyarakatnya ya. Baik misalkan ada festival nyemplung sawah saja, mereka ikut gitu. Jadi kira-kira begitu. Kemudian dia ikut tubing misalkan. Dia di situ ada bercengkrama langsung dengan masyarakat. Itu adalah pergeseran yang harus kita lihat. Wisatawan itu sudah mulai ingin kembali ke alam. Ini adalah potensi yang dimiliki oleh Banjarnegara dan ini adalah sesuatu yang bisa kita jual. Ketemu kan? Ini supply demandnya ketemu. Demandnya sudah mulai tinggi ini ya. Dan tinggal kita
pelaku pemerintah ini menyiapkan segala infrastruktur, kemudian menyiapkan sumber daya manusianya, ketemu di situ. Nanti pasti banyak negara yang akan ke-up dengan sebuah keunggulan wisata yang bisa kita unggulkan di antara kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah khususnya maupun di daerah yang lain. Hanya ini, kita tidak punya sumber daya alam yang melimpah, misalnya kita tidak punya sebuah kawasan industri yang ada. Kita dianugerahkan Tuhan wisata yang bisa kita kelola, dan itu keren, menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat kalau kemudian kita mampu bersama-sama menyadari dan berpadu, berkolaborasi dan bersinergi terhadap tumbuhnya wisata yang ada di sini. Nah, kemudian yang kedua, saya kira desa wisata ini juga menjadi sebuah tren bagi pilihan tadi ya masyarakat, pilihan wisata yang tadi kembali ke alam ini. Bisa kita bayangkan, satu dia menjadi destinasi unggulan kita, kemudian disanggah oleh desa-desa wisata yang ada di kita, di Pikas, di Soloproto, di Kalilujar, di Pekandangan, kemudian di Palembang dan sebagainya. Itu adalah penyangga-penyangga kita yang tadi disampaikan oleh Mas Daryo, bisa kemudian disambungkan satu di antara yang lain menjadi sebuah kawasan, sehingga nanti masyarakat banyak pilihan, banyak paket-paket yang kemudian menjadi pilihan oleh wisatawan kita. Oh, hari ini kita akan datang karena ada festival di sini, kemudian nanti ada festival nyambung lagi di sini, kemudian nanti disambungkan lagi antara satu destinasi wisata ke destinasi wisata lain, itu akan menambah kebetahan masyarakat yang datang ke sini. Semakin banyak manusia yang berkunjung, semakin banyak membawa uang berputar di banyak negara, gitu, ya kan? Berpindah-pindahnya di Fort misalkan, atau nanti sehari nginep di hotel, sehari lagi menginap di destinasi itu, misalnya di Pikas atau penginapan, dia pasti akan rindu, akan mencari experience tadi ya, menginap langsung di tempat lokasi, kemudian berinteraksi di wisata itu, berinteraksi dengan masyarakat. Dan saya kira ini wisata potensi yang betul-betul memberikan peluang luar biasa terhadap kemajuan banyak negara. Ini yang terus kami yakinkan, sebagai kami juga bagian banyak negara, terus kita meyakinkan pada pemerintah banyak negara dan meyakinkan pada pelaku wisata dan pasar secara umum. Ayo, ini kita garap bersama-sama. Kita mulai dulu yang sudah bagus, kita mulai sambil nanti kemudian memberikan edukasi dan membimbing titik-titik yang lain. Mas Daryo, memang ini buat proses, tapi saya meyakini bahwa potensi wisata khususnya desa wisata banyak negara ini adalah aset yang diberikan Tuhan pada kita, dan kita harus mampu mengelolanya. Demikian maka nanti insya Allah strategi penggerakkan ekonomi masyarakat lewat strategi wisata ini akan ketemu sehingga kemudian nanti akan ada percepatan di banyak negara. Dan ini memang tugas strategi tadi ya. Kemudian nanti setelah infrastruktur kita sama-sama kita keroyok, kemudian nanti eventnya kita pertambahkan, kemudian nanti pemasarannya ada kawan-kawan youtuber, ada kawan-kawan milenial ini yang kemudian selain foto tadi dia akan gencar untuk mengkampanyekan, kemudian menyampaikan publik bahwa berkunjung ke banyak negara keren, masyarakatnya aware sekali, kemudian destinasinya udah oke, kemudian pemerintahnya juga mendukung. Saya ketemu Mbak Citra ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pemerintah provinsi? Kami memang concern, Mas Anies ya, Presiden Republik sekalian ini. Kami ulang lagi bahwa pemerintah provinsi meletakkan strategi pariwisata menjadi strategi yang unggulan. Untuk kita anggap menjadi sebuah satu strategi priority bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maupun pengelolaan potensi wisata. Jadi, nah kemudian sampai pada kita di 2019 kita sudah melahirkan sebuah produk perundangan, yaitu Perda nomor 2 tahun 2019 tentang desa wisata. Perda itu adalah inisiatif DPRD kami, bagian yang mendorong, saya secara individu dan kelembagaan juga mendorong lahirnya Perda ini. Nah,
Perda tentang pemberdayaan desa wisata ini akan memandu kita, selain memberikan keyakinan pada publik bahwa pemerintah akan hadir, juga akan memberikan panduan bagi tumbuhnya tadi pengembangan spot-spot desa wisata yang ada. Dan di situ juga memberikan kepastian dukungan anggaran dari pemerintah provinsi kepada desa-desa wisata. Nah, maka kemudian tidak usah sungkan, tidak usah ragu, kira-kira pemerintah hadir apa tidak. Nah, kami provinsi sudah siap hadir mengembangkan desa-desa wisata. Maka kami terus berkoordinasi dengan Mas Dario, pemerintah kabupaten, mana nih kita proyek bareng-bareng pengembangan desa wisata yang ada. Nah, alhamdulillah kami sudah terus mendorong untuk anggaran pemerintah provinsi itu masuk ke Banjarnegara ya. Ada yang 3 segmen, dan semua segmen itu sudah kami dorong ya, baik dari rintisan, berkembang maupun maju. Kalau rintisan kita akan kumplot anggaran 100 juta, itu sudah banyak. Kemudian yang berkembang itu kita alokasikan 500 juta, salah satunya di Pak Slamet ini, kalau Lunjang karena sudah berkembang. Kemudian maju, dia tahun ini juga mendapatkan alokasi dari kami 1 miliar untuk terus mengembangkan spot desa wisata. Dan nanti gantian lagi, tahun depan mana lagi. Dan nanti saran-saran untuk Mas Daryo ya, Mas Daryo selaku pengampu kepentingan di daerah juga nanti terus bersama dengan kita sampai juga nanti pemberdayaannya, kemudian nanti dihitung tadi ya menghubungkan satu destinasi dengan destinasi yang lain, kemudian nanti event-event wisata itu bisa kita tingkatkan, Mas Krisya. Saya itu kadang heran, Banyuwangi itu kan daerahnya tidak jauh dengan Banjarnegara ya. Dia mampu terkenal itu gara-gara event yang terkenal itu karnaval itu kan. Karnaval itu jadi mendunia ya, betul. Banjarnegara banyak. Kemarin saya belum lama ke Pak Slamet event kemarin ada di Gripet itu Sunan Banjarnegara Festival Pringpetuk, itu bisa kita kelola menjadi sebuah pegelaran yang kemudian nanti disinkronkan, disambung dengan destinasi yang lain. Ya, maka di awal yang bisa sampaikan, ayo masyarakat Banjarnegara kita optimis. Masyarakat Banjarnegara ini ada potensi yang bisa kita kelola secara bersama-sama. Manfaatnya banyak sekali. Pengelola pasti dapat manfaat, ya kan, masyarakat sekitarnya dapat manfaat ekonomi, semua akan mendapatkan manfaat ekonomi. Hotel Livong itu pasti juga tidak lepas dari manfaat ekonominya kan. Jadi sama-sama kita ini akan bisa kita rasakan, dan ada percepatan kita tidak usah membangun infrastruktur yang berlebihan. Misalkan kita membangun sebuah kawasan industri ya, itu kan investasinya tinggi ya Pak. Ya, ini kita tinggal memberdayakan masyarakatnya, kita tinggal infrastruktur dasar kita kembangkan, kemudian nanti kesadaran kepariwisata kita tumbuhkan, dan itu tidak mahal misalnya. Tapi tentu membutuhkan biaya anggaran ya, itu kita penuhi, tapi sesungguhnya itu kita punya. Modal yang bisa kita endorse secara berbarengan, dan manfaatnya pasti akan ada percepatan. Saya yakin adanya kawan-kawan di wartawan ini ya yang bisa mempengaruhi ya. Saya kira wartawan ini kan kita mohonkan juga ini ya, dengan kemampuan yang luar biasa ya Mas Jaro, yang kita harus gandeng. Kawan-kawan milenial itu pun harus kita gandeng. Seluruhnya harus kita gandeng, maka insya Allah kita akan cepat untuk menjual potensi wisata yang ada di Banjarnegara. Jadi luar biasa, saya sudah keliling di mana-mana gitu. Saya kira Banjarnegara ini potensi wisatanya ya, potensi wisatanya bisa sekali lagi kami sampaikan, ini sebuah emas kira-kira kan begitu ya, bisa kita angkat dan memberikan efek ganda lebih-lebih pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas di Banjarnegara. Saya kira gitu Mas Eliska. Jadi tren sekarang ya, terbukti Pikas orang mau bayar buat dicebur-ceburin di kali Sungai tahu gitu ya daerahnya gitu. Dan itu nanti
kan dia wisatawan sekarang kan ini langsung terlibat ya, terlibat. Mau bayar berapa pasti akan bayar ya. Katakanlah nanti dari Pikas ke Kalunja ada paket naik dokar naik berapa pun dia akan ikut itu kan, gitu kan dibayar satu paket itu tadi disampaikan oleh Mas. Kemudian nanti paket mandi lumpur tadi katakanlah ya, pasti juga akan ikut karena dia experience yang baru tadi ya. Apalagi sekarang kan modelnya sudah yang penting bisa selfie, kemudian Instagramable itu dikejar itu, di pucuk gunung aja dikejar, hanya untuk selfie, hanya untuk konten kopi di situ diskusi healing pasti akan dikejar, dan itu murah meriah lah bagi kita ya. Artinya kami tentu sebagai penyelenggara pemerintah itu potensi yang kemudian tidak perlu ya istilahnya modalnya itu tidak perlu tinggi ya, hanya menumbuhkan kesadaran di antara kita, kemudian infrastruktur dasar kita penuhi, sarana pendukung kita penuhi bersama. Ya, semoga tepuk tangan lagi untuk konsen dan untuk mendampingi teman-teman yang di Banjarnegara khususnya yang berada di bidang pariwisata. Ini ke Pak Vicky, selamat malam Pak Vicky. Malam hari ini kita mendapat tempat istimewa, kita pokoknya di hotel. Pak Vicky, awal berdirinya Fox Harris Hotel ini kita sempat penasaran. Ini Fox Harris bisa berdiri di Banjarnegara, ini segmennya itu seperti apa? Dan saya kira Fox Hotel ini pasti, saya melihat ini cara apa ya namanya, jualannya pasti akan berbeda. Tadi teman-teman dari pariwisata itu sudah bercerita tentang potensi-potensi. Nah, bisakah itu nanti dibidik menjadi sebuah paket yang sama-sama saling menguntungkan? Mungkin sudah ada wacana sih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya salam kenal juga untuk teman-teman PWI, mungkin banyak dari kita yang belum bertatap muka ya. Baik, juga dengan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Baik, untuk menjawab. Walaupun kalau saya sampaikan di sini ya, saya yang mewakili Fox Harris ini bisa dibilang newbie, anak bontot, ya. Dalam artian pengalaman kami belum banyak untuk di Banjarnegara. Jadi mungkin jika ada pendapat dari saya nanti yang kurang pas, mohon dimaklumi, ya. Jadi ini sifatnya boleh dibilang short term evaluasi, ya. Oke, menjawab pertanyaan tadi Mas, kenapa sih Fox Harris atau Ascot ya? Kami brand kami adalah Ascot, salah satunya adalah Fox Harris ya. Ada beberapa brand lainnya. Memilih Banjarnegara. Oke, saya setuju dengan yang tadi Bapak-Bapak sampaikan, Banjarnegara memiliki potensi ya. Namun ya, dari beberapa bulan evaluasi kami, dari tamu-tamu yang datang, dari bisnis-bisnis yang ada, saya cukup terkejut melihat presentasi dari kalau di hotel itu ada bisnis, ada FIT. FIT itu apa ya? Free Independent Travel, dalam artian wisatawan yang datang ke Banjar untuk berwisata. Itu kurang dari 20%. Ya. Kenapa? Karena Banjarnegara secara luas kami melihat belum menjadi satu destinasi transit. Sering di beberapa kesempatan saya cincang dengan tamu pada saat tamu-tamu check-in. Bapak dari mana Pak? Oh iya, saya mau ke Semarang, ke Malang. Oh oke. Jarang saya mendapatkan, wah saya mau berlibur Pak ke Banjarnegara. Itu mungkin saya belum pernah dengar selama berbulan-bulan di sini. Jadi destinasinya ya, bukan jadi satu destinasi.
Nah, memang kalau dari market government atau bisnis, wah cukup baik di sini dari teman-teman government corporate ya, memberikan support yang penuh ya. Makanya event kita hampir tiap hari ada event di sini. Cuman is business purpose. Yang kita bincangkan kan di sini wisatanya ya wisatanya. Nah, ada satu hal yang lagi menarik. Kami ada beberapa melakukan on road ya untuk mempromosikan branding hotel kami dan juga Banjarnegara pastinya. Itu ke Surabaya beberapa minggu lalu. Kami sangat surprise, dari 40 buyer cuma 2 yang tahu Banjarnegara. 40 buyer 2 yang tahu Banjarnegara. Dalam artian pada saat saya bilang dia kan bukan di Banjarnegara, dia di Wonosobo, bukan Pak Bu. Jadi saya harus menjelaskan. Bahkan pertama kali saya kesini, saya bersilaturahmi ke Pak Sekda, saya lihat ada lukisan di ruangan beliau. Pak, itu Dieng kan? Dia kan Wonosobo Pak. Saya bilang begitu dengan beliau. Saya bilang begitu. Oh, bukan Pak Vicky, saya jelaskan sini. Ini saya dikasih saya ya, gitu. Oh, oke, saya baru tahu ya bahwa Dieng adalah wilayah Banjarnegara. Ya. Jadi saya melihat memang Banjarnegara walaupun potensinya cukup banyak ya, dan saya sangat setuju sekali dengan kondisi cuacanya juga yang adem, ya kan, dramatik gitu loh Banjarnegara ya. Namun memang kurangnya promosi. Jadi mungkin nanti kedepannya juga saya juga akan sering-sering ngobrol juga dengan Dinas Pariwisata tentunya. Ini gimana sih kita membuat Banjarnegara ini go nasional, jangan internasional dulu ya, go nasional ya. Karena potensinya banyak. Nah, ironisnya juga tadi kan bapak-bapak sampaikan desa wisata. Tapi ya Don Sewu ya Pak ya, saya pun belum tahu. Nah, begitu ya. Nah, dalam artian kan di sini ada sesuatu yang menurut saya tidak merata. Informasinya ini ada information breakdown somewhere gitu loh maksudnya ya. Enggak merata. Ya, enggak ke permukaan gitu loh. Kan kalau seperti itu, ini ada. Yuk kita sama-sama yuk kita banding package. Ya kan? Gitu ya. Jadi memang mungkin juga pendapat saya dan saran memang kita harus merapatkan barisan Pak. Ya, antara pelaku wisata ya di sini untuk sama-sama ya kita melihat ya seperti Koko ini sangat ini sekali ya menurut saya berguna sekali ya untuk kita sharing pendapat ya. Nah, kemudian contoh begini ya, kayak musim peak season ini Lebaran, forecast kami ya itu banyak tuh FIT masuk Pak ke hotel kami. Ya, dan kita ekspektasi forecast kami di 90% dalam 1 minggu full 90%. Ya kan, berarti kan ada ratusan orang ya yang akan ready to spend. Dia akan ready nih mau spend di sini. Ya, saya lihat minimum stay-nya mereka rata-rata 2 hari. Ya, jadi kan oke, berarti ini ada mereka di sini juga destinasi nih sekarang nih. Udah mulai mencoba karena apa? Ya sedikit banyaknya Fox juga membantu ya. Jadi ada akomodasi yang proper di Banjarnegara untuk mereka bisa explore Banjarnegara. Ya kan? Nah, ini kesempatan emas menurut saya. Kesempatan emas di mana nanti di
hotel kami ini ya, ada tamu-tamu dari berbagai wilayah yang datang ke sini untuk stay dan spend. Dia akan menghabiskan uangnya di Banjarnegara. Nah, pertanyaannya, dia mau menghabiskan kemana? Kan begitu. Oh, oleh-oleh. Saya kalau ditanya tempat oleh-oleh di Banjarnegara gitu, kayak contoh yang di Wonosobo gitu kan banyak ya. Saya nggak tahu jawabnya di mana. Saya kurang tahu. Oh, saya mau jawab apa ya gitu ya. Lalu ya pasti kalau Pika saya sudah tahu. Desa wisata saya belum tahu. Nah jadi pertanyaan apakah kita siap? Ya, mungkin kalau untuk kita jangka panjang yang kita membuat satelit yang tertentu ya kita bisa ya. Tapi yang ada dulu nih, contoh nih Lebaran, ya. Sebelumnya mungkin saya nggak tahu ya historinya sih. Cuman ada nih di sini nih, ratusan ribuan orang nih nanti di hotel ini. Lalu mereka mau kemana? Gitu loh, ya. Nah ini mungkin informasi-informasi yang ini dan dukungan-dukungan kolaborasi dari pelaku wisata ini perlu ya, yang saya sampaikan merapatkan barisan ya, untuk apa, supaya memberikan satu experience baru. Pada saat experience baru yang tadi Bapak-bapak sampaikan, word of mouth is very strong. Oh, Banjarnegara sekarang sudah ada hotel bintang 4. Wah, oleh-olehnya banyak sekali, nyaman, ya kan? Daun kayunya enak, desa-desa tahu wisatanya bagus. Nah, tetapi kan kita mau meng-grab market yang bukan market sembarangan gitu. Contoh dari Jakarta, kita harus memberikan sesuatu experience Jakarta tipikal ya, nggak bisa yang ece-ece. Bener ya? Kita harus siap. Kalau enggak, mereka nggak akan kembali. Ya, sama kayak di bisnis hotel. Salah satu fokus kami adalah repeated guest. Dia harus repeat. Akan gampang kalau kita mencari. Nah ini menurut saya fokus ke repeated wisatawan yang repeat terus. Sebab pada saat dia repeat ke sini, dia bukan sendiri, dia berdua. Repeat lagi, dia berempat. Terus gitu. Daripada menggrab satu pasar atau satu market baru yang belum jelas. Kira-kira demikian, Mas. Luar biasa ini, Pak. Banjarnegara di, maaf tadi banyak orang Pak yang tahu ya Pak. Ya, Pas sana pas Surabaya. Ini pekerjaan rumah kita, bagaimana caranya, termasuk teman-teman media kita, dan juga kita kedatangan ada YouTuber juga. Saya lihat ini artis juga ini Mas dari Melekoki ya Pak ya. Nah, Mas ini dari YouTuber, aku ingin ngobrol sebentar ya. Mbak Citra kasih mic-nya Citra. Mas, atau siapa yang bisa mewakili? Kira-kira subscribe-nya kan sudah lumayan banyak. Tadi kita ngobrol dengan Pak Vicky ini, Banjarnegara belum begitu dikenal. Adakah sumbangsi nanti dari teman-teman YouTuber untuk kepedulian mengangkat itu, atau mungkin sudah dilakukan? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai konten kreator itu juga membantu merawat Banjarnegara, karena emang Banjarnegara kemungkinan karena gimana ya, jadi kita merantau mau dimanapun, kita Banjarnegara sih mana sih kayak gitu loh. Jadi kita sebagai konten kreator itu berusaha merawat Banjarnegara ini loh, juga terkenal dawet ayunya gitu. Paling kan Banjarnegara terkenal dawet ayunya. Kalau masalah wisata itu belum banget sih soalnya mungkin pemasaran atau promosi itu belum totalitas mungkin kayak gitu. Jadi karena mungkin dengan majunya zaman, orang yang semakin milenial, kemungkinan Banjarnegara akan lebih dikenal lagi. Ya kita sebagai konten kreator insya Allah akan membantu Banjarnegara
biar dikenal semua penjuru. Dari kita sih sebenarnya udah memulai. Kemarin proyek pertama kita bersama Pak Ferry, kita bikin single. Judulnya itu Banjarnegara Kota Tercinta. Nah, kemarin kita bikin video klipnya itu bareng Pak Ferry. Lebih banyak di Dieng, tapi ada juga di alun-alun. Nah, karena kita juga di sini Nampomas, karena kita juga belum banyak relasi untuk di desa-desa wisata lainnya, mungkin kita juga butuh digandeng, di support, terus kita anak muda yang mungkin butuh bimbingan dari orang tua gitu. Kita juga kepengen kedepannya untuk lebih mengekspor Banjar untuk dikenal kayak kita ketika kita bersama konten kreator yang di luar itu Banyumas Cakep, kita selalu ece-ecean itu Banjar itu ada apa sih dan sebagainya. Nah, kita ada sebagai anak Banjar ingin Banjar itu dikenal sebagai ya itu tadi desa wisatanya, terus dawat ayunya, terus orang-orangnya ramah dan sebagainya. Kita pemasarannya lewat situ sih. Cuman memang kita masih banyak harus belajar dan kami perlu dituntut untuk pemasaran desa wisata dan lain sebagainya untuk Banjarnegara lebih maju lagi. Begitu. Terima kasih. Tangan juga untuk oke Sobat Kongko, Kongko malam hari ini kita tadi sudah berusaha untuk mencari solusi dan sedikit permasalahan tadi. Tadi poin dari Pak Vicky, kita harus merapatkan barisan, Pak. Merapatkan barisan, bagaimana caranya kita menjual Banjarnegara untuk bisa menjadi sesuatu yang go nasional dulu atau nanti bisa go internasional. Nah, malam hari ini ada beberapa poin-poin ya Citra yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang sedang merintis atau berusaha untuk berjuang mengenalkan wisata khususnya desanya seperti Pak Mardi dan teman-teman juga ada dari desa mana tadi ya yang ada juga desa Kubang Wanayasa ya. Sekali Mas Uje ya kita tanya ke dari desa Kubang. Biar cukup semangat juga. Ada kendala nggak yang dirasakan sama nggak dengan Pak Mardi tadi atau mungkin ada kendala yang lain bisa disampaikan Pak Mardi? Ya, terima kasih. Saja. Kalau kendala jelas pasti ada. Terus permasalahannya hampir sama. Cuman ini kita kebetulan urutan yang ketiga kalinya, 3 gelombang. Maksudnya yang pertama dulu pernah ada tahun 2019 kita jalan bagus, namun ada sedikit kendala, nggak tahu kendalanya apa. Terus langsung kena COVID itu, terus mati suri. Dan habis itu di tahun selanjutnya pertengahan malah akhir 2001 berjalan kembali, itu dijalankan langsung oleh BUMDes. Namun gak lama kemudian juga mati lagi. Dan alhamdulillah kami sudah setahun ini ya. Memang benar tadi yang disampaikan sama Mas yang dari Curug Blutuk itu, yang tadinya anggota lebih dari 20 orang, sekarang malah tinggal 6-7 orang, tambah banyak. Maksudnya yang hadir cuma 6 atau 7 orang. Dan sekarang tinggal ini berlima, turun lagi. Itu memang sangat jadi kendala karena kita harus benar-benar membangun dari awal. Apalagi yang pertama itu banyak permasalahan yang mungkin timbul, istilahnya itu hal negatif ke masyarakat, sehingga masyarakat sendiri itu kurang mendukung. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Tangan juga tuh. Kita butuh satu kalimat dari masing-masing narasumber di sini. Dari Pak Vicky dulu Pak, satu kalimat Pak untuk saran, masukan, kritik untuk tentunya wisata di Banjarnegara Pak. Silakan. Kalau satu kalimat, ya, hanya optimis.
Ya, keberadaan hotel kami bukan untuk main-main, ya. Jadi kami sangat serius, ya. Ini related mengenai bisnis, ya. Jadi kalau kami tidak optimis bahwa Banjarnegara akan grow up, kami nggak akan ada di sini. Kira-kira demikian. Jadi optimis. Lanjut, Mas Bin, satu kalimat untuk pariwisata Banjarnegara. Ya, baik. Banjarnegara keren. Ya. Jadi kalau kita SWOT, ya, strength kita memadai. Tapi tentu juga kita menghadapi sebuah tantangan. Ada SWOT itu ada strength, opportunity, weakness, and threat. Opportunity-nya kita ada, kekuatan kita ada, tapi weakness kita juga ada. Kita infrastruktur kita harus penuhi. Kemudian kesadaran sumber daya manusia kita juga harus kita tingkatkan, ya kan? Tantangannya apa? Tantangannya tadi dengan daerah sekitar, misalkan Wonosobo itu tadi sampaikan dia itu miliknya Banjarnegara, tapi diklaim atau kenapa? Karena kita tidak mampu merawat, tidak mampu menjual, tidak mampu memoles, tidak mampu. Ini loh sesungguhnya Banjarnegara punya. Dan ini siapa bertanggung jawab? Kita semua. Saya kira itu adalah potensi sekaligus kelemahan yang harus kita tutupi, ya. Dan saya kira tadi dengan keren tadi dan optimis disampaikan oleh Pak Vicky, kita akan mampu. Kita akan mampu. Nanti kita rasa dulu. Tentu tadi ya dari wisatawan nasional, wisatawan lokal itu juga tidak kalah keren. Kedatangan misalkan yang masuk ke sini kita nantikan, kita bisa lihat, kita bisa evaluasi. Yang masuk desa wisata ini sudah seberapa wisatawan nasionalnya, kemudian wisatawan lokalnya berapa, kemudian wisatawan yang lain. Tapi kami yakin wisatawan wisata di Banjarnegara adalah suatu hal yang bisa kita jual dengan baik, dan sekali lagi Banjarnegara keren. Kami lebih mengangkat peta healing. Jadi dari pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Ini adalah sebuah gambaran kita berkumpul di sini memang kalau ingin segera mencitrakan Banjarnegara lebih mendunia atau menasional lah, kita sudah bareng, tidak bisa sendiri. Kami butuh akademisi, kami ada di government, kemudian kami butuh legislatif, eksekutif, kami butuh lagi kawan-kawan bisnis seperti Pak Miki, kemudian Mas Fajar, Mas Martin, dan pejuang-pejuang pariwisata di desa wisata yang sangat luar biasa. Kami terus terang diangkat oleh mereka juga. Salah satunya Tikako misalnya, itu sudah sangat membantu kami karena di Tikako itu masuk 8 besar ketika kita ikut di AMI Awards dari destinasi kreatif. Kemudian kami butuh media. Nah, teman-teman media PWI adalah salah satunya, YouTuber juga salah satunya. Artinya memang kita tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng, bersemangat bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Saya hanya meyakini siapa yang berbuat baik pasti akan berbuat manis. Terima kasih. Dari saya sering berguna bahasanya great kolaborasi, ini penting sekali. Kemudian pada saya kita harus mengenali produk kita, jasa kita harus tahu SDM kita harus tahu market kita, itu aja. Jadi penting sekali 3 ini yang harus dipasai pengelola. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu kata dari saya bahwa Banjarnegara itu kalau menurut saya itu surga dunia dengan potensi alamnya yang luar biasa. Tinggal kitanya, mari kita semua menjadi satu, memajukan potensi apa yang ada di Banjarnegara. Untuk saya seperti itu. Kalau kalimatnya digabung bisa nyambung ini. Banjarnegara keren,
dengan optimis dan kolaborasi maka nanti akan memunculkan surga dunia. Koko memberi informasi sekaligus mencari solusi. Kilar, kilar, Banjarnegara lar, kilar, kilar, lar, kilar.